10901 Program Studi Hukum dan CS1 Angkatan 2021. Di sini saya akan mengerjakan serta menjelaskan beberapa soal dari mata kuliah pengantar akuntansi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk di soal pertama, soal E31. Di sini diminta kita menggolongkan jenis penyesuaian, memasukkan pos-pos pos-pos yaitu beberapa beban-beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, dan beban-beban yang masih harus dibayar. Pos-pos ini kita masukkan ke dalam beberapa pernyataan. Ada 8 pernyataan. Di mana pernyataan pertama itu premi 2 tahun dibayarkan atas polis asuransi kebakaran. Pernyataan ini masuk pada pos A, yaitu beban-beban dibayar di muka. Karena premi asuransi yang masih harus dibayar di muka ini akan diklasifikasikan sebagai beban yang masih harus dibayar. Karena layanan asuransi belum sepenuhnya diberikan selama periode tersebut. Seiring berjalannya waktu, bagian premi yang berhubungan dengan periode berjalan akan diakui sebagai beban. Yang kedua, yaitu pernyataan pendapatan telah dihasilkan tetapi kasnya belum diterima. Pernyataan ini masuk pada pos ketiga, yaitu C, pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan ini telah diakui, tetapi karena pembayaran kasnya belum diterima, pendapatan tersebut diklasifikasikan sebagai pendapatan yang masih akan diterima. Ini sering terjadi dalam kasus penjualan dengan kredit, di mana barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan, tetapi pembayarannya masih harus diterima. Yang ketiga itu pernyataan pendapatan yang kasnya telah diterima, tetapi belum dihasilkan. Nah, pernyataan ketiga ini masuk pada pos B, yaitu pendapatan diterima di muka. Ketika pendapatan diterima di muka, artinya kas telah diterima sebelum layanan atau barang yang terkait dengan pendapatan tersebut dihasilkan. Nah, pada saat ini, pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan diterima di muka dan akan diakui secara bertahap seiring berjalannya waktu atau saat layanan terkait diberikan. Yang pernyataan yang keempat itu gaji yang terutang tetapi belum dibayar. Nah, pernyataan keempat ini masuk pada golongan D, yaitu beban yang masih harus dibayar. Gaji yang telah diperoleh oleh karyawan tetapi belum dibayarkan pada akhir periode akuntansi. Nah, akan dianggap sebagai beban yang masih harus dibayar. Nah, beban ini akan diakui sebagai pengeluaran pada periode berjalan meskipun pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Oke, pernyataan yang kelima yaitu uang berlangganan diterima di muka oleh perusahaan penerbit majalah. Pernyataan kelima ini masuk pada pada pos yang B, yaitu pendapatan diterima di muka. Nah, ketika perusahaan penerbit majalah menerima uang berlangganan di muka dari pelanggan, itu dianggap sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan ini akan diakui secara bertahap seiring berjalannya waktu atau sejalan dengan periode langganan majalah. Nah, untuk yang pernyataan yang keenam, yaitu sisa perlengkapan. Nah, sisa perlengkapan tergantung pada konteksnya. Jika sisa perlengkapan merujuk pada barang yang masih tersisa setelah penjualan, maka itu bukanlah pos penyesuaian. Namun, jika sisa perlengkapan merujuk pada penggunaan perlengkapan selama periode akuntansi, maka itu mungkin merupakan pada pos yang kedua ya, beban yang masih harus dibayar.
Nah, dalam hal ini nilai perlengkapan yang telah digunakan akan diakui sebagai beban pada periode tersebut. Nah, yang ketujuh, pajak terutang tetapi harus dibayarkan pada periode berikutnya. Nah, pernyataan ini pajak terutang yang belum dibayarkan pada akhir periode akuntansi ini akan diklasifikasikan sebagai pos yang D, beban yang masih harus dibayar. Meskipun pembayaran pajak akan dilakukan pada periode berikutnya, beban ini akan diakui pada periode berjalan. Hanya dia masuk pada pos beban yang masih harus dibayar. Yang kedelapan yaitu tagihan utilitas yang terutang tetapi belum dibayar. Nah, pada periode akuntansi ini akan diklasifikasikan sebagai pos D, pos D juga karena dia beban yang masih harus dibayar. Pembayarannya ini akan dilakukan pada periode berikutnya. Beban ini akan diakui pada periode berjalan. Makanya dia masuk pada pos D, yaitu beban yang masih harus dibayar. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu L33, di mana soal ini diminta buatlah ayat jurnal penyesuaian diperlukan jika jumlah sisa perlengkapan pada akhir tahun sebesar 1.875.000. Nah, di mana saldo akun perlengkapan sebelum penyesuaian pada akhir tahun itu sebesar 5.300.000. Maka di sini sisa perlengkapannya 1.875.000. Maka kita buatkan jurnal penyesuaiannya, yaitu ini masuk pada sisa perlengkapan ya. Maka yang akun yang muncul yaitu beban perlengkapan pada berapa nominalnya. Kan di sini saldo awalnya kita bisa lihat saldo awalnya ya sebelum penyesuaian itu sebesar 5.330.000, sedangkan untuk sisa perlengkapannya itu sebesar 1.875.000. Maka saldo sebelum penyesuaian kita kurangi dengan sisa perlengkapan pada akhir tahun. Maka yaitu nominalnya sebesar 3.455.000. Mana beban perlengkapan di sisi kredit dan beban perlengkapan di sisi debit dan perlengkapan di sisi kredit. Begitu ke debit, di sini sisi kredit. Oke, itu dia jumlah penyesuaian dari soal L33. Kita masuk di soal berikutnya yaitu L35. Nah, untuk L35 ini kita menyuruh diminta pos-pos apa saja yang akan salah disajikan karena kekeliruan dari pernyataan tersebut ini di dalam laporan laba rugi untuk bulan Maret dan laporan posisi keuangan periode 31 Maret. 31 Maret. Maret. Nah, juga tunjukkan apakah pos-pos tersebut akan lebih saji atau kurang saji. Kita buat dulu bagi apa saja yang ada pada laporan laba rugi ya. Di dalam laporan laba rugi itu ada pos-pos yaitu pos
yaitu pos beban, pendapatan, beban, dan labanya. Itu. Nah, di dalam laporan laba rugi ini, pos-pos apa saja yang bisa salah saji dan atau lebih saji. Pada pernyataannya itu, pada tanggal 31 Maret, akhir bulan pertama operasi, perusahaan lupa membuat ayat jurnal penyesuaian yang bisa dibuat untuk memindahkan asuransi dibayar di muka akan terpakai ke akun beban. Nah, beban asuransi yang terpakai ini tidak akan dicatat karena ayat jurnal penyesuaiannya yang mengalihkan asuransi dibayar di muka yang terpakai ke akun beban tidak dibuat. Nah, akibatnya, beban asuransi dibayar di muka. Akibatnya, beban asuransi yang seharusnya mencerminkan penggunaan asuransi pada bulan Maret ini tidak akan terlihat dalam laporan laba rugi yang terpakai tidak akan diperhitungkan. Dan di mana berarti beban di sini, beban pada laporan laba rugi atau yaitu beban asuransi itu akan mengalami kurang saji. Sini dia akan mengalami kurang saji. Sedangkan di laba netona pun akan mengalami lebih saji. Kenapa lebih saji? Karena di dalam beban, di dalam pos beban ini ada akun yang tidak dimasukkan. Artinya akun apa yang tidak dimasukkan? Beban asuransi. Yang menjadi di mana beban ini kurang, di mana pendapatan ini harus mengurangi beban-beban. Maka laba neto ini berarti lebih saji. Karena ada belum dikurangi di laporan di beban-bebannya. Yang kedua, yaitu soal keduanya itu yang diminta yaitu di laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini yaitu aset lancar akun asuransi dibayar di muka akan terlalu tinggi karena tidak ada ayat jurnal penyesuaian yang mengalihkan bagian terpakai ke akun beban. Nah, di sini pos aset dia akan mengalami lebih saja. Seharusnya Seharusnya itu bagian yang terpakai dari asuransi dibayar di muka akan dikurangkan dari jumlah aset lancar tersebut. Akibatnya, laporan posisi keuangan akan menunjukkan jumlah aset yang lebih tinggi daripada seharusnya. Maka eh, di pos ekuitas juga dia mengalami kurang saji. Nah, itu dia eh, yang kekeliruan yang terjadi pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dan pos-pos yang mengalami lebih saji dan kurang saji. Nah, kita lanjut di L37 yaitu ayat jurnal penyelesaian untuk asuransi dibayar di muka. Pada L37 ini eh, di sini kita diminta membuat ayat jurnal penyelesaian pada akhir tahun di mana diasumsikan ada beberapa asumsi yaitu dua. Jumlah asuransi yang belum terpakai untuk periode mendatang sebesar 8.500.000 dan jumlah asuransi yang terpakai selama tahun berjalan adalah 22.500.000. Kita disuruh untuk membuat jurnal penyusunan dari soal tersebut ini. Di mana yang A ini berarti
jumlah asuransi yang belum terpakai untuk periode mendatang, di mana kita memiliki asuransi, kita memiliki pendapatan asuransi. Berarti asuransi dibayar di muka kita ini bertambah, dan pendapatan asuransi pun juga bertambah. Asuransi dibayar di muka di sisi debit sebesar 8.500.000. Begitupun juga di sisi kredit, yaitu pendapatan dan asuransi. Di sisi kredit sebesar 8.500.000. Balance ya. Jadi, nah, untuk B, jumlah asuransi yang terpakai selama tahun berjalan adalah 27.500.000. Maka yang terpakai sebesar 27.500.000 sudah terpakai, maka asuransi dibayar di muka ini sudah mengalami pengurangan, sudah terpakai. Maka beban asuransinya menambah. Sedangkan untuk asuransi dibayar di mukanya ini mengalami pengurangan di sisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar 22.500.000. Begitupun dengan asuransi dibayar di mukanya mengalami pengurangan 22.500.000. Untuk kita mengetahui akun asuransi dibayar di muka bersaldo 7 juta pada awal tahun. Akun di debit 24 juta untuk premi atas polis yang dibeli selama tahun berjalan. Maka saldo awal ini jumlah asuransi yang belum terpakai untuk periode mendatang adalah 8.500.000, di mana oleh karena itu pada akhir tahun perlu diperlukan dilakukan penyesuaian. Itu dia jawaban dari soal L37. Nah, kita next soal L39. Untuk L39 ini pengaruh menghilangkan ayat jurnal penyesuaian. Sama ya seperti L35 ini. Kira-kira pos apa saja yang salah disajikan dan pos apa saja yang mengalami kekeliruan, di mana ini pada akhir Juli, bulan pertama perusahaan beroperasi, perusahaan ternyata lupa membuat jurnal penyesuaian untuk membedakan sewa diterima ke akun pendapatan dari akun sewa diterima di muka. Di mana untuk laporan laba rugi, tuh ada pos yaitu pos pendapatan, beban dan laba. Di mana pendapatan akun saya diterima di muka, dia lupa untuk memindahkannya. Maka di mana ini pendapatan ini akan mengalami kurang saji. Kalau di beban ini dia sudah benar karena tidak ada yang mempengaruhi beban pada pernyataan tersebut. Sedangkan di laba netonya kurang saji karena
Ada pos pendapatan yang kurang saji, di mana dia ini kan mengurangi beban-beban. Maka nanti nominalnya malah mengalami kurang saji karena di pos pendapatan ini eh, pengurangan. Otomatis laba netonya juga mengalami pengurangan. Untuk yang B yaitu laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan ini ada beberapa pos, yaitu pos pertama yaitu aset. Di sini aset tidak mengalami pengaruh ya, karena tidak ada akun yang mengaruhi di dalam aset. Tidak ada dalam pernyataan ini tidak ada yang mempengaruhi dalam aset, akun plus aset. Nah, untuk di laporan posisi keuangan berikutnya itu ada liabilities. Di mana liabilities ini lebih saja. Dan adapun ekuitas pemilik, dia akan mengalami kurang saji. Gimana? Kenapa kurang saji? Karena pendapatan di sini mengalami pengurangan. Itu dia pos-pos yang mengalami kurang saji dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dalam pernyataan soal nomor L39. Kita lanjut di soal berikutnya itu L311. L311 ini kita diminta buat ayat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan pendapatan diterima di muka dan untuk mencatat pendapatan yang masih akan diterima. Itu soalnya saldo akun pendapatan diterima di muka sebelum penyelesaian pada akhir tahun adalah 97.770.000. Hanya 82.220.000 saja yang telah dihasilkan. Sebagai tambahan, pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum ditagih sebesar 34.250.000. Berarti di A ini, yang A ini untuk menyesuaikan pendapatan terima muka akan eh, saldo awal dari pendapatan diterima di muka itu sebelum penyesuaian yaitu 97.770.000. Nah, sedangkan eh, hanya 82 juta ini 220.000 saja telah dihasilkan. Pak, pendapatan diterima di muka mengalami pengurangan di sisi debit sebesar berapa? Sebesar yang saldo awalnya sebelum penyesuaian itu sebesar 97.770.000 dikurangi dengan yang dihasilkan sebesar 82.220.000. Dapatkan hasil sebesar 15.550.000. Maka di sisi kreditnya yaitu pendapatan jasa. Pendapatannya bertambah. Untuk yang di B, untuk mencatat pendapatan yang masih akan diterima. Coba kita ini. Untuk mencatat pendapatan yang masih akan diterima yaitu sebagai tambahan pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum ditagih. Maka pendapatan yang masih diterima yaitu sebesar 34.250.000 ini kita belum tagih. Maka akun yang muncul yaitu utang usaha di sisi debit sebesar 34.250.
akuntansinya. Dan di sisi kreditnya, yaitu pendapatan biasa. Piutang usaha bertambah, pendapatan pun juga bertambah. Sebesar 34.250. Itu dia jawaban dari soal L311. Kita langsung saja masuk di soal berikutnya, yaitu L313. Nah, untuk L313 ini, kita diminta untuk buat ayat jurnal penyusunan pada akhir periode akuntansi, yang dimana ini diasumsikan periode berakhir pada hari Rabu dan hari Kamis. Nah, soalnya yaitu transaksinya yaitu Indra Prasta Realty membayar gaji mingguan sebesar 16.600.000 pada akhir hari Jumat untuk 5 hari kerja yang berakhir pada hari tersebut. Nah, hari yang berakhir tuh hari Jumat. Nah, untuk diasumsikan, maka untuk gaji yang diterima untuk 5 hari itu sebesar untuk harian, yaitu kan 16. Untuk minggu ini kan dia mendapatkan gaji sebesar 16.600.000. Nah, dengan kerja selama 5 hari, di mana hari itu sehari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, 5 hari. Maka dalam per hari dia mendapatkan gaji sebesar 3.320.000. Di mana kenapa 13.320.000 per hari? Karena dalam minggu ini, dalam 5 hari dia sudah mendapatkan 16.600.000. Kita lihat dulu akuntansinya. 16.600.000 dalam minggu, dalam 5 hari. Sedangkan dia melakukan pekerjaan selama 5 hari. 5 hari. Maka dalam per hari ini ia membayar gaji karyawan sebesar 3.320.000. Nah, maka dan per hari dia mendapatkan gaji sebesar 3.320.000 untuk gaji karyawan. Ia membayarnya. Nah, sedangkan kita disuruh bagaimana jika periode berakhirnya itu pada hari Rabu dan hari Kamis. Nah, kalau hari Rabu berarti, aduh ya, untuk hari Rabu, maka dia 3 hari ya, karena dari mulai dengan hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, berarti 3 hari, di mana jumlah per hari gajian itu kita kalikan dengan berapa hari bekerjanya, yaitu 3 hari. Maka dia mendapatkan gaji di hari Rabu ini, dia mendapatkan gaji sebesar 9.960.000. Terangnya ya. Sedangkan untuk hari Kamis, berarti kalau hari Kamis dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti dia karyawan bekerja dalam 4 hari.
Untuk per hari kan dia mendapatkan gaji sebesar karyawan mendapatkan gaji sebesar 3.320.000. Kita kalikan dengan 4 hari. Maaf ya, di sini sebenarnya dikalikan. Maka jumlah gaji yang diterima karyawan di hari Kamis untuk periode yang berakhir pada hari Kamis itu sebesar 3.320.000 dikalikan dengan 4 hari, yaitu sebesar 13.280.000. Itu dia jawaban dari L313. Kita lanjut ke L315. L315 ini sama halnya dengan soal di L39 tadi. Pos-pos apa saja yang kurang saji dan lebih saji. Yang di pertama yaitu kita masuk ke laporan laba rugi dulu. Apa soalnya? Pernyataannya itu gaji yang masih harus dibayar kepada karyawan untuk tanggal 30 dan 31 Oktober tidak diperhitungkan dalam menyiapkan laporan keuangan untuk tahun berakhir pada 31 Oktober. Nah, pada laporan laba rugi itu kan ada pendapatan. Di pendapatan ini, dia tidak ada pengaruh dari pernyataan soal tersebut, maka mungkin sudah disajikan dengan benar. Sedangkan di beban akan mengalami kurang saji karena ada beban karyawan yang belum dibayarkan, sedangkan dia belum perhitungkan dalam laporan laba rugi. Maka di pos beban ini pada laporan laba rugi akan mengalami kurang saji. Jika beban mengalami kurang saji, maka laba netonya akan mengalami lebih saji. Karena pada pendapatan dikurangi dengan beban, beban ini mengalami kurang saji, maka akan mengalami lebih daripada neto. Nah, untuk B, yaitu laporan posisi keuangan, yang pada laporan posisi keuangan ini ada beberapa pos, yaitu aset. Yang pertama itu aset. Aset ini pada pernyataan tersebut aset tidak ada pengaruhnya, maka aset mungkin sudah disajikan dengan benar. Namun pada liabilitas di sini liabilitas ini kan hutang ya, hutang. Maka pernyataan tersebut dia belum membayar gaji di mana dia memiliki utang pada karyawan. Maka yang belum dia dan itu pun dia belum catat dalam laporan tersebut. Maka liabilitas ini atau hutang akan mengalami kurang saji. Nah, sedangkan di ekuitas pemilik dia akan mengalami lebih saji. Itu dia pos-pos yang akan mengalami kekeliruan pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, dan pos-pos apa saja yang mengalami kurang saji dan lebih saji pada soal L315. Berikut yaitu L317. L317 ini kita disuruh untuk membuat dua ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mencatat akun-akun yang terpengaruh dua pajak tersebut per periode 31 Desember pada akhir tahun berjalan. Dan yang kedua, berapakah jumlah beban pajak untuk tahun berjalan. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaian ini, yang pertama, yang A, kerjakan yang A dulu.
Pada tanggal 2 April, kok Desain Company membayar di muka ke kota untuk pajak atau pendapatan perizinan untuk 12 bulan ke depan sebesar 54 juta dan mendebit akun pajak dibayar di muka dan kredit beban pajak pada akhir tahun perlu dilakukan penyesuaian. Maka 54 juta ini 12 bulan, maka 12 bulan, sedangkan dalam jadi akun yang muncul yaitu dia membayar pajak dibayar di muka ya, di muka dia membayar pajak dibayar lebih dulu, di mana ada beban pajak yang berkurang karena dia sudah membayar pajak tersebut lebih dulu. Maka sebesar di mana kan bulan 12 ke bulan ke depan, maka 54 juta ini kita kali dengan 9 bulan, di mana dari bulan April ke Desember itu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu ada 9 bulan. 54 juta ini dia sudah membayar dalam 9 bulan. Maka 54 juta 54. Kita kita bagi dengan 9 bulan, terus kita kali dengan 12 bulan. Di mana kenapa kita harus membagi dengan 9 bulan? Karena 9 bulan dalam 9 bulan dari April dengan sampai Desember dia sudah membayarnya. Sedangkan kita harus mengetahui berapa tiap bulan pajak yang dibayarkan oleh Desain Company. Nah, yaitu sebesar 72 juta kita kali dengan 9, kita bagi dengan 12. Nah, maka mendapatkan 40.500.000. Untuk begitupun beban pajaknya sudah berkurang karena dia sudah membayar tiap bulan sebesar 40.500.000. Dan eh, 2 ayat jurnal ya, di mana beban pajaknya itu masih harus dibayar. Yang masih harus dibayar itu di bulan eh, di bulan di bulan April sama Desember. Sedangkan untuk bulan bulan Januari sampai April dia sudah membayar sebesar 40.500.000. Yang harus dibayar itu dari bulan April sampai Desember sebesar 26.500.000. Yang beban yang masih harus dibayar yaitu beban pajak. Dengan pajak dibayar di muka. Berapa? Taruh di sini 26.500.000 dari April sampai Desember. Maka jumlah pajak yang untuk tahun berjalan ini sebesar 67 juta ya, karena
untuk 1 bulan atau 12 bulan yang harus dibayarkan desain company untuk ke pajak, yaitu pajak yang dari bulan Januari sampai April sebesar 40.500.000 ditambahkan dengan pajak yang masih harus dibayar sebesar 26.500.000. Maka 40 juta ditambah dengan 26 juta itu sebesar 67 juta. Itu dia jawaban dari L317. Kita lanjut ke L319. L319 ini kita diminta menghitung nilai buku aset tetap, yaitu aset tetap peralatan, akun peralatan, di mana soalnya itu saldo akun peralatan adalah 28.650.000 dan saldo akun akumulasi penyusutannya adalah 16.430.000. Nah, berapakah nilai buku peralatannya? Kita tinggal kurangi saja saldo akun peralatan. Saldo akun peralatannya sebesar 24.650.000. Dengan saldo akun peralatan. Sedangkan saldo akun akumulasi penyusutannya peralatannya yaitu sebesar 16.430.000. Kan akun peralatan ini mengalami penyusutan, di mana penyusutannya itu sebesar 16.430.000, maka saldo akun peralatan ini mengalami pengurangan, di mana 28 juta dikurangi 16 juta. Maka mendapatkan nilai buku peralatannya sebesar 12.220.000. Pertanyaannya yang berikutnya yang di B, apakah saldo akun akumulasi penyusutan berarti bahwa peralatan telah kehilangan nilai sebesar 16.430.000? Jelaskan ya. Tentu tidak ya, karena saldo akun penyusutan merupakan saldo akun akumulasi penyusutan itu merupakan akumulasi total penyusutan yang telah dibebankan pada peralatan selama masa penggunaannya. Peralatan masih memiliki nilai, namun nilainya berkurang karena telah digunakan dalam operasional perusahaan atau kegiatan perusahaannya yang terjadi dalam perusahaan itu, dia memakai peralatan, dan makanya peralatannya mengalami penyusutan atau mengalami pengurangan nilai, di mana saldo akun akumulasi penyusutan akan terus bertambah setiap tahunnya. Seiring berjalannya waktu pun, waktu penggunaan peralatan tersebut akan mengalami penambahan terus-menerus. Nah, kita lanjut di L321. Soal L321 di sini kita diminta untuk menghitung berapakah jumlah laba atau rugi sebelum pajak penghasilan dalam pernyataan tersebut, yaitu untuk periode terakhir, laporan posisi keuangan Costco Wall Corporation melaporkan biaya yang masih harus dibayar sebesar 2.890 juta US dollar. Untuk periode yang sama, Costco Wall Corporation melaporkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 2.767 juta US dollar. Nah, asumsikan bahwa jurnal
penyesuaian untuk 2.890 juta US dollar dari biaya yang masih harus dibayar tidak dicatat pada akhir periode berjalan. Kita asumsikan ya, biaya yang masih harus dibayarkan sebesar 2.890 juta 2.890 juta US dollar seharusnya telah diperhitungkan dalam laba rugi sebelumnya. Nah, jika pesanan tidak diperbaiki, maka jumlah laba atau rugi sebelumnya penghasilan akan terpengaruh oleh jumlah biaya yang belum diakui tersebut. Untuk mendapatkan jumlah laba rugi sebelum pajak ini, kita harus menghitung di mana jumlah laba laba sebelum pajak kita kurangi dengan biaya yang masih harus dibayar. Mana laba sebelum pajaknya kan itu sebesar 2.767 juta US dollar. Wah, 7 US dollarnya. Kita jumlahkan pakai US dollar. Tapi mata uangnya US dollar ya. Amerika Serikat. Oke. Kita kurangi dengan yang harus dibayar. Laba yang masih harus dibayar yaitu sebesar 2.890 juta US dollar. Maka kita mendapatkan jumlah laba yang seharusnya. Kita kurangi dulu ya. Mendapatkan minus 123 US dollar. Dengan demikian, jika jurnal penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar tidak dicatat, maka laba atau rugi sebelum pajak penghasilan yang sebenarnya akan mengalami kerugian sebesar minus 123 juta US dollar. Nah, soal yang berikutnya yaitu soal L323. Nah, kita di sini kita baca dulu soalnya itu Akuntan Hidup Sehat Company, sebuah perusahaan konsultasi jasa kesehatan, lupa mencatat ayat jurnal penyesuaian untuk yang pertama, pendapatan diterima di muka yang diterima selama tahun berjalan sebesar 34.900.000. Kita buat dulu ayat jurnal penyesuaiannya. Di sini dia pendapatan yang diterima di muka selama tahun berjalan. Maka pendapatan yang masih harus diterima. Di mana pendapatan masih harus diterima, artinya kita belum mencatat pendapatan tersebut. Maka pendapatan kita bertambah. Yang dimana pendapatan diterima di muka bertambah sebesar 34.900.000. Kita buat akuntansinya. Pada apa? Pada pendapatan. Karena pendapatan pun bertambah. Karena belum dicatat sebesar 34.900. Nah, untuk yang B, kita disuruh untuk buat jurnal penyesuaian upah yang masih harus dibayar, yaitu
beban pada perusahaan yang masih harus dibayarkan pada karyawan, yaitu upah atau beban gaji. Maka di sini perusahaan memiliki penambahan beban, yaitu beban upah sebesar 12.770.000. Karena dia belum membayar upah, maka perusahaan ini mendapatkan penambahan beban dan juga mendapatkan penambahan utang pada karyawan, utang upah, yaitu sebesar 12.770.000. Di mana beban upah ini bertambah di sisi debit dan utang upah pun bertambah di sisi kredit. Dan kita disuruh tunjukkan pula pengaruh setiap kesalahan pada laporan posisi keuangan pada 31 Juli. Buatlah tabel yang sama dengan tabel berikut. Nah, ini pun tabelnya. Dan catat jawaban Anda dengan menyiapkan jumlah rupiah dalam kolom yang sesuai. Nah, kita copy dulu pada kesalahan B, dan kesalahan C, kesalahan A, dan gitu. Bisa lihat sini. Di A, ada pendapatan diterima juga. Dia mengalami kurang saji karena dia lupa mencatat penyesuaiannya di laporan, yaitu 34 juta 3.900.000. Nah, untuk beban tahun yang akan menjadi kurang saji juga sebesar 12.770.000. Kurang saji karena dia lupa dicatat. Ini di B ya. Untuk laba neto tahun berjalan akan mengalami kurang saji sebesar 34.900.000. Begitupun di kesalahan B itu mengalami pengurangan di laba neto sebesar 12.770.000. Nah, di aset periode 31 Juli akan menjadi apa? Di aset tidak ada pengaruh karena pada penyesuaian A dan B tidak ada akun yang masuk pada pos aset. Maka aset sudah dicatat dengan benar. Sedangkan di liabilitas atau utang, di dalam penyesuaian ini ada utang upah. Maka di liabilitas dia mengalami pengurangan. Pengurangan di bagian B ya, utang upah. Dia mengalami kurang saji sebesar 12.770.000. Sedangkan sedangkan adapun lebih saja yaitu liabilitas sebesar pendapatan diterima di muka. Ekuitas pemilik pun akan mengalami kurang saji sebesar jumlahnya ya, dan itu pun ekuitas pemilik pun akan mengalami pengurangan kurang saji sebesar 12.770.000. Itu dia jawaban dari soal L323. Kita lanjut di L325. Untuk L325 ini, yaitu ayat jurnal penyesuaian untuk penyusutan pengaruh kesalahan. Di sini pada tanggal 31 Desember, perusahaan memperkirakan penyusutan pada peralatan yang digunakan selama tahun pertama operasinya adalah 13.900.000. Nah, kita diminta untuk buat ayat jurnal penyesuaian diperlukan per dia 31 Desember. Yaitu di sini peralatan mengalami penyusutan sebesar 13.900.000, maka beban penyusutan
akun yang muncul yaitu beban penyusutan peralatan. Dia bertambah. Peralatan mengalami penyusutan. Itu penyusutannya bertambah sebesar berapa? Sebesar 13.900.000. Pada akumulasi penyusutan. Sebesar di sisi kredit sebesar 13.900.000. Nah, untuk B, jika ayat jurnal penyesuaian di A lupa dicatat, pos apa yang akan salah disajikan dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Pada laporan laba rugi, pos yang akan mengalami pengurangan atau lebih saji yaitu beban penyusutan atau beban. Beban ini akan mengalami kurang saji. Beban penyusutannya akan mengalami lebih saji ya, bukan kurang saji. Sedangkan di laporan posisi keuangan, itu akun yang akan yang berpengaruh yaitu akumulasi penyusutan peralatan atau aset. Dia akan mengalami akan terlalu rendah atau terlalu tinggi ya. Itu dia jawaban dari L325. Kita lanjut ke L327, yaitu ayat jurnal penyesuaian dari neraca saldo. Nah, di sini ada neraca saldo belum disesuaikan dan sudah disesuaikan, di mana neraca belum disesuaikan ini sudah mengalami balance, di mana sisi kredit dan debit sudah balance, sedangkan saat disesuaikan, neraca saldo tersebut tidak balance. Di sisi debit lebih rendah, lebih tinggi dibanding di sisi kredit. Nah, kita disuruh untuk menemukan apa yang salah pada neraca saldo tersebut. Kita copy dulu. Biasanya ketika neraca saldo sudah ada, berarti itu sudah betul pada transaksi-transaksi. Sedangkan saat disesuaikan itu ada dikatakan jurnal penyesuaian. Berarti pada neraca saldo disesuaikan ini pasti ada jurnal penyesuaian yang kurang saji atau lebih saji yang diposting dalam neraca saldo disesuaikan ini. Makanya kita harus perbaiki. Biasanya di dalam jurnal penyesuaian itu akun-akun yang berpengaruh biasanya akun sewa dibayar di muka, tapi di sini tidak ada sewa dibayar di muka ya. Berarti kita asuransi dibayar di muka, beban gaji, utang usaha, dan sewa diterima di muka. Berarti kita lihat dulu pada asuransi dibayar di muka. Pada soal di sini, 3.600.000 merupakan asuransi yang terpakai selama tahun berjalan. Berarti beban asuransinya itu sebesar 3.600.000. Kita lihat beban asuransinya, apakah sudah betul atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini. Pada neraca saldo disesuaikan,
beban asuransinya itu 3.600.000. Yang dimana sebenarnya saldonya itu sebesar 3.600.000 karena sudah dipakai. Beban asuransinya sudah mengalami pengurangan. Mengalami penambahan beban asuransinya karena sudah dipakai. Di mana sebesar, nah di sini sebesar 3.600.000. Perbaiki dulu. Kita buat dulu tabel. Kita buat tabel di neraca saldo dikoreksi. Kita copy debit kreditnya dan kita isi. Nah, maka yang kita rubah yaitu kita warnai, yaitu beban asuransi. Di mana beban asuransi ini biasa berpengaruh pada asuransi dibayar muka ya. Berarti kita lihat apakah sudah betul saat diposting. Di mana sisi debit mengalami pengurangan. Berarti 5 juta dikurangi dengan beban asuransinya, yaitu sebesar 3.600.000. Nah, maka asuransi dibayar muka ini sebenarnya sudah betul. Sudah betul. Sedangkan beban asuransinya yang kita perbaiki. Kita lanjut. Biasa yang berpengaruh itu beban upah atau beban gaji. Kita lihat di sini beban upahnya sebesar berapa. Biasa ada beban gaji yang masih harus dibayar. Itu di mana itu dipengaruhi dari utang upah. Nah, kita lihat di sini akun utang upah. Utang upahnya bertambah disesuaikan di sisi kredit sebesar 1 juta. Kita lihat utang upah berapa, beban upah pun bertambah. Beban upah ini bertambah. Kita lihat di neraca saldo belum disesuaikan sebesar 49.200.000, sedangkan yang sudah disesuaikan tetap sama. Padahal dia memiliki utang upah sebesar 1 juta. Dia belum disesuaikan. Maka kita harus sesuaikan di mana utang upahnya itu ditambahkan karena dia beban upahnya bertambah karena belum membayar sebesar 1 juta. Maka di sisi kredit ya. Ini di sisi kredit untuk di sisi kredit untuk utang upahnya. Sedangkan di beban upah ini dia bertambah di sisi debit sebesar 1 juta. Kita harus pastikan dia balance. Kita jumlahkan dulu di sini supaya kita langsung tahu berapakah jumlah di sisi akun neraca saldo sisi debit dan di sisi kredit. Langsung jumlahkan sembari mengerjakan kita sudah mengetahui hasilnya apakah balance atau tidak. Next yaitu yang biasa berpengaruh yaitu piutang usaha. Kita bisa lihat di sini piutang usahanya. Biasanya piutang usaha itu bertambah. Piutang usaha dengan dia berpengaruh dengan pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima, yang masih bisa diterima.
Untuk pendapatan yang belum diterima, di sini pendapatan penatunya yang awalnya 182 juta 100, tapi disesuaikan juga 182 juta 100, padahal ada jumlah penyesuaiannya pada piutang usaha. Nah, piutang usaha di sini dia berubah berapa? Di mana belum disesuaikan itu sebesar 18.250, sedangkan sudah diselesaikan 23.250. Maka di sini dia menambah piutang usahanya. Otomatis pendapatannya juga masih harus diterima. Maka sebenarnya pendapatannya ini menambah juga. Sedangkan dia disesuaikan belum menambah. Jadi kita harus koreksi 182 juta 100 ini ditambah dengan 23 juta dikurangi selisih dari yang piutang usaha di neraca saldo disesuaikan dengan belum disesuaikan. Maka sebenarnya pendapatan penatunya yaitu 187 juta 100 ribu. Nah, next, akun yang berpengaruh itu di jurnal penyesuaian biasa itu pendapatan sewa diterima di muka. Beban sewanya tetap, tapi sewa diterima muka tidak ada. Jadi kita biasanya tidak berpengaruh itu sebesar. Kita langsung saja posting yaitu kas. Utang usaha juga langsung kita posting karena sudah dikoreksi perlengkapan penatunya. Nah, di sini kita bisa lihat juga, di sini ada perlengkapan penatu dan beban perlengkapan penatu. Artinya di sini beban perlengkapan penatu ini sudah mengalami pengurangan. Perlengkapannya mengalami pengurangan. Sisa perlengkapan biasanya dikatakan sisa perlengkapannya. Berarti beban perlengkapannya, sisa perlengkapannya itu 3 juta, di mana perlengkapan sebenarnya dikurangi dengan 3 juta. Sedangkan di sini, di neraca saldo disesuaikan, dia menambahkan, sedangkan sebenarnya perlengkapannya berkurang. Maka 3 juta, 3.750.000 dikurangi 3 juta, sebesar 750.000. Untuk peralatan penatu, kita lihat juga di peralatan penatu. Di peralatan penatu ini yang sebelum disesuaikan yaitu 190 juta, sedangkan disesuaikan 177 juta. Kenapa bisa mengalami pengurangan? Sedangkan peralatan penatu ini tidak ada pengaruh, dia mengalami pengaruh, tapi dia beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Peralatannya mengalami pengurangan, tapi tidak mengurangi nilainya. Dia hanya mengalami penyusutan. Maka sebenarnya dia tidak berubah. Sebenarnya saldo yang belum diselesaikan sudah sesuai dengan nilai pada peralatan penatunya. Di akumulasi penyusutan, sisi kredit kita posting tidak ada, karena ini adalah penambahan sebelumnya. Nah, sedangkan di akumulasi penyusutan ini, dia tidak ada pengaruh, sedangkan peralatan sebenarnya, di sini ada beban peralatan penatu sebesar 3 juta. Beban peralatan penyusutan peralatannya. Dia penyusutannya mengalami 13 juta, sedangkan diakumulasikan peralatan, dia tidak mengalami perubahan. Sebenarnya dia bertambah, akumulasinya bertambah. Akumulasi pada peralatan bertambah sebesar 13 juta. Maka 48 juta ini sebenarnya ditambahkan dengan beban penyusutannya, yaitu 13 juta, sebesar 61 juta. Kita tandai akun-akun yang berpengaruh. Nah, untuk utang usaha ini tidak ada pengaruhnya. Karena tidak ada utang yang dialami pada perusahaan, kecuali utang upah.
yang beban yang masih harus dibayar seperti beban upah, utang upah. Nah, untuk modalnya sebesar 10.300.000. Modalnya tidak ada pengaruh juga pada price. Nah, untuk price pun juga tidak ada ya. Berarti price ini di sisi debit kita posting. Kita posting akun-akun yang tidak ada pengaruhnya. Seperti beban sewa, beban utilitas. Nah, beban penyusutannya kita posting ulang. Bis, dan beban lain-lain sebesar 3.250.000. Nah, bisa dilihat di sini sudah balance. Maka ini adalah neraca saldo yang sebenarnya untuk Vika Laundry. Itu dia penjelasannya di penjelasan LK27. Kita langsung masuk saja di soal LK29. Sembilan ini ada analisis vertikal pada laporan keuangan. Data laporan laba rugi berikut dalam jutaan untuk Delins dan Hewlett Packard Company atau HP diambil dari laporan tahunan mereka baru-baru ini, yaitu di mana penjualan netonya itu bisa dilihat secara langsung. Kita diminta siapkan analisis vertikal dalam laporan laba rugi untuk Del bulatkan ke satu tempat desimal. Begitupun dengan Hewlett Packard atau HP. Kita pertama buat dulu analisis vertikal laporan laba rugi untuk perusahaan Dell. Kita copy saja penjualan netonya. Terus laporan laba ruginya kita langsung copy saja di sini, yaitu yang A ini adalah perusahaan Dell. Perusahaan Dell. Dell ya. Sedangkan di sini kita diminta untuk vertikalnya. Maka kita buat dulu persentasenya. Di sini desimalnya. Bagaimana kita bisa untuk pengertiannya itu setiap akun setiap pos-pos kita kalikan dengan 100%. Kita bagikan dengan jumlah awal saldonya terus kita kalikan dengan 100%. Kita bagikan dengan penjualan netonya atau bersihnya, kita bagikan. Terus kita kalikan dengan 100% untuk mendapatkan tempat desimalnya, nominal desimalnya. Nah, untuk penjualan neto di DEO ini, kita 62.071 US dollar. Kita bagi dengan netonya pun yaitu 62.071 US dollar. Terus kita kalikan dengan 100%. Di sini presentasi, maka kita jadikan persen. Nah, begitupun dengan yang beban pokok penjualannya. Bahwa beban pokok penjualannya ini kita bagi dengan
Jumlah beban pokok penjualan yaitu 48.260 US dollar dibagi dengan penjualan neto dikalikan dengan 100%. Maka mendapatkan presentasi beban pokok penjualannya itu 78%. Dan beban operasinya pun kita jumlahkan lagi. 9.380 US dollar dikalikan dengan 100. Ini pun begitu. 431 7%. Maka untuk perusahaan Dell memiliki presentasi di penjualan neto itu 100%, di beban pokok penjualannya 78%, 77,75%, di beban operasi itu 15,11%, di laba rugi operasinya, laba rugi operasi perusahaan Dell ini 7,14%. Nah, kalau kita desimalkan, maka mendapatkan ini desimalnya. Nah, kita lanjut di B. Bagaimana dengan laporan laba rugi analisis vertikal di perusahaan HP atau Hewlett Packard? Kita buat juga sama seperti di Dell. Di laporan laba ruginya, presentasinya estimasi. Kita buat garisnya dulu. Nah, hitungannya sama seperti sebelumnya di perusahaan Dell. 120.357 US dollar. Kita bagi dengan penjualan netonya lagi, yaitu 257 357 US dollar dikalikan dengan 100%. Kita beri di sini. Persentasenya yaitu sebesar 100%. Nah, untuk di ini beban pokok penjualannya 92.385 US dollar dibagi dengan jumlah penjualan neto dikalikan dengan 100%. Dan beban operasinya pun nominal beban operasi di perusahaan HP dibagi dengan jumlah penjualan netonya dikali dengan 100%. Begitupun juga di laba netonya untuk mendapatkan presentasi. Maka ini adalah presentasi dari perusahaan, presentasi dari laporan laba rugi HP. Kita buat desimalnya. Ini adalah jumlah desimalnya. Nah, di C kita disuruh bagaimana laporan perusahaan laba rugi Dell dibandingkan dengan HP. C ini kita buat saja.
Kita buat saja di sini penjualan netonya dulu. Keterangannya untuk akunnya. Di sini kita taruh Dell, presentasi Dell. Dan di sini kita taruh presentasi dari Hewlett Packard. Kita copy. Untuk Dell itu ini adalah presentasi dari laporan laba ruginya Dell. Dan sedangkan ini presentasi dari laporan laba rugi HP. Nah, bisa dilihat di sini beban pokok penjualan pada Dell lebih besar dibanding Hewlett, sedangkan beban operasi pun Hewlett lebih besar dibandingkan dengan Dell. Dan laba operasinya Hewlett memiliki laba lebih besar dibanding perusahaan Dell. Itu dia penjelasan yang bisa saya berikan dari beberapa soal ganjil pada pengantar akuntansi bab 3. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan atau bisa kita cari di penjelasan di tempat-tempat lain. Itu dia dari saya. Sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.